Jadi kita bisa jelaskan ini telur, ini kantong madu, telur, ini propolis. Ini telur. Ini sudah full. Oke. Tutup lagi ya, Kak. Halo, Kak. Halo, kurang kedengaran. Halo, Kak. Halo. Semoga ini bisa tersambung lagi ya. Tadi kayaknya lagi diserang sama lebah nih. Sepertinya agak berbahaya ya bermain-main dengan lebah nih. Pagi, Mbak. Iya, lanjut tunggu ya. Coba nyambung sama Aan lagi. Tadi kayaknya terakhir lagi diserang sama lebah gitu soalnya. Iya, serem nih ya main lebah. Sebentar, sebentar. Kita coba. Oke. Halo, teman-teman bisa dengar suaraku? An, ngerti serangannya. Iya. Kalau jenis ini memang seperti ini, Kak. Kalau jenis biroi cukup agresif, jadi ya serangannya bisa dibilang keras. Karena biroi itu Oh, koloninya banyak, jadi seperti ini. Pekerjaannya banyak. Kemarin panen dapat eh, 150 mili. Jadi umur berapa kemarin? Dia datang sekitar umur 4 3 4 bulanan panen ini.
Ini Oh, salah satu vegetasi ini Kak. Kucai. oh, kucai ya, bunga Ya, kucai. kucai juga disuka sama lebah. Oh, Bu Kucai. Ida ini tadi aku candaan bapak-bapak Bu Ida. Eh, ini Kalau ini tidak seperti kalau ini aman tidak ya, seperti lebah yang menyengat, menyengat. tidak seperti jadi ini aman kalau digigit. Paling Tapi eh, kan mengganggu aja, paling ini gigit-gigit manja begitu Kak. manja. Masa kalau sudah menggigit satu satu kali, yang lain datang. Iya ya. Nih, masih ada sampai sekarang ini. Iya, masih ditandain. Ini dulu ya yang jenis Levi. Pernah pernah punya yang Oh, jenis ini yang Levi bambu Shape ya? ini, yang dari bambu. Ini yang kabur. Jadi kalau jenisnya yang dari Jawa, yang Levi Shape pernah punya, tapi gagal adaptasi. Nih. Sekarang sisa punya jenis Biroi yang Levi Shape kabur. Ini juga. Hmm. Ini jenis Biroi. Oh, ini bisa juga ya pakai styrofoam ya? Ini kantong-kantong madu. Sayang puasa. Nah, ini tadi Kak Enal nanya nih, antara satu koloni dengan koloni lain berantem nggak nih? Perang nggak? Kalau kurang kasih sayang, main lebak, Kak. Jadi banyak yang sayang-sayang. Oh gitu ya. Jadi pas diserang gitu malah ini ya. Wah, tandanya perhatian gitu. Jadi tidak setengah mati. Kalau mau disayang-sayang ya sisa. Pelihara lebah ya. Ini satu koloni dengan koloni lain berantem nggak? Bu, bagaimana koloni yang dari Makassar? Ibu Ida. Bu Ida tadi nanya, Bu Ida tadi nanya banyak yang serang sama kadal lebahnya Bu Ida. Koloni Halo. jadi kalau eh oh maaf, ini lebahnya agak sedikit mengganggu jadi kameranya oleng. Lebah. Jadi kalau halo Kak, Iya, halo. Kedengeran nggak suaraku? agak kecil. Oh, agak kecil. Oke. Jadi kalau mau ternak lebah yang harus dipersiapkan itu vegetasi nyaman. Hmm. Jadi tidak kena panas, tidak terlalu panas kondisinya dan tidak terlalu lembab kalau ternak lebah Oh. supaya dia nyaman kayak si doi Kak. Salah. Biar betah di hati gitu ya. Mana tuh? Kenapa Kak kecil suaranya?
Lebahnya Bu Ida dimakan kadal. Hmm. Predator kadal gimana nih? Ya jadi teman-teman dari tembok ya gampang makan. Punya Bu, belum punya doi Bu. Halo Kak, suaranya tidak ada Kak. Halo Kak. Halo. Kak bisa dibuatkan rumah lebah. Jadi kayak gubuk. Jadi nanti kakinya dikasih oli, dikasih lem, atau dikasih sesuatu yang predator tidak naik. Dikasih perangkap. Suaranya hilang Kak. Halo Kak. Halo. Salah satu bunga yang disuka sama lebah trigona itu bunga jam 8 atau krokot. Jadi biasanya lebah suka mampir ke sini. Jadi tanaman-tanaman yang sering didatangi sama lebah trigona itu kayak bunga jam 8, bunga jam 9, sinia, santos, eh, jagung, sengaja tanam jagung buat si lebah, air mata pengantin, air mata pengantin, oh sorry, air mata pengantin, eh, terus ada si belimbing, mangga, mangga kalau berbunga bisa dapat nektarnya, kalau tidak bisa dapat getah dari batang pohonnya. Terus ada bidara, bidara juga disuka, bidara, putsa, ceri Barbados, ceri Vietnam, termasuk disuka juga. Terus belimbing, lengkeng, stroberi, jambu air, jadi cabai, terong, tomat. Jadi beberapa tanaman yang menghasilkan bunga itu bisa jadi alternatif untuk pakan lebah. Apalagi kalau kita berada di perkotaan, karena sulitnya pakan, kita bisa tanam sendiri. Jadi pakan yang
tanam terong, kemangi, apalagi tomat, jagung, tanam bunga, eksinia, kita tanam bidara, jeruk bisa Kak? Jeruk, jeruk juga, jeruk, jeruk, eh, jambu air, jambu biji dimakan juga bunganya. Jadi biasanya paling sering didatangi itu tanaman buah yang banyak anunya, apalagi biasanya cerah kayak merah, pink, biasa juga pink, putih biasa juga sering datang. Jadi kalau awal untuk ternak lebah di perkotaan itu kita harus siapkan vegetasi terlebih dahulu, baik tanaman merambat, markisa juga bisa, markisa. Jadi kalau punya markisa bisa jadi alternatif juga, baik tanaman merambat atau semak, rumput pun biasa, rumput atau yang perdu-perdu bisa. Setelah itu siapkan posisi lebah yang bagus, tidak kena matahari langsung. Kalau kena matahari bisa dikasih atap untuk suhu tidak terlalu panas. Itu bisa di tembok rumah. Jadi kalau kita bisa lihat, ini seperti ini. Jadi di dalam koloninya. Jadi ini propolisnya. Ini propolis. Ini propolis. Jadi biasanya propolis itu dibutuhkan untuk nyusun koloni dari dalam, untuk kantong madu, untuk telur, dan untuk pertahanan diri. Jadi seperti ini, corong dibuat dari dan koloni lemah, itu lihat dari corongnya. Kalau corongnya semakin mengecil, berarti koloninya melemah. Kalau corongnya semakin besar seperti ini, kalau corongnya semakin besar, itu berarti koloninya kuat. Dan koloni kuat itu usia panen lebih cepat. Jadi umumnya 3 bulanan. Itu usia madu matang. Bisa juga di atasnya. Tergantung dari ownernya. Polennya. Biasanya yang kecut itu polen. Kalau propolis biasa pahit atau hambar karena getah pohon. Yang kecut biasa adalah polen. Kalau panen biasanya dapat tergantung kondisi Kak. Kalau kondisi musim bunga itu panen bentuk itu menyerang lagi. Itu tidak terlalu banyak Kak. Jadi yang biasa sumpama ini tanaman jagung. Ini kita bisa lihat mereka terbang di antara tanaman jagung. Jadi mereka ambil polen dari bunga jagung. Dari bunga ini juga, dari bunga sinia biasanya muncul sini.
Rumahnya mesti ditutup. Eh, rumahnya kalau lubangnya tidak, Kak. Kalau lubangnya tidak ditutup. Jadi corongnya itu 24 jam ada yang jaga. Jadi posisi lebah ada yang lebah pekerja, ada yang bagian urus ratu, ada yang bangun untuk telur, ada yang cari makan keluar. Jadi dibagi dari yang cari makan dioper ke lebah yang ada di dalam. Cari makan keluar, langsung ke pot madu. Jadi harus dioper dulu posisinya. Jadi biasanya di 5 atau ini apalagi mahkota dewa. Biasanya jadi primadona juga. Kalau pepaya tidak minat lebahnya. Berapa ongkirnya itu satu batang pohonan? Ya, koloninya tidak dijual, Kak. Kalau koloni di Sulsel itu biroi tidak terlalu mahal, Kak. Tapi kalau di Jawa itu di atas 500.000 koloninya. Tapi kalau di Sulawesi itu kurang dari 500.000 harga koloni. Kalau yang seperti ini namanya log kayu, gelodoknya ini lebih murah daripada ini. Stup. Kalau stup, jadi kalau umpama umumnya di sini 400-500.000, biasanya log itu setengahnya daripada harga itu. Terus, gimana perbanyakan si lebah? Si lebah itu bisa pecah secara alami atau pecah secara manual. Jadi, umumnya lebah itu pecah di bulan Februari secara alami. Umumnya lebah trigona, kan setiap koloni itu punya lebih dari 2 sel ratu. 2 calon ratu baru. Setelah seleksi itu, maka ratu yang ada di dalam, ratu muda, harus keluar mencari sarang baru. Jadi posisinya tidak boleh ada lebih dari 1 ratu dalam koloni. Kalau ada lebih, si ratu baru harus pergi, harus mencari koloni baru. Umumnya biasa pecah koloni di bulan-bulan Februari atau biasanya September atau Februari. Kalau pecah secara alami. Kalau manual itu kita bisa pecah tergantung pada kondisi susunan telur. Kalau susunan telurnya sudah besar atau banyak, itu kita sudah bisa pecah kembali. Itu pecah bisa 6 bulan sekali dipecah atau 4 bulan sekali dipecah. Senotrigona. Oh, Senotrigona. Jadi setiap 3 bulan itu umumnya kita dapat setengah liter. Setiap 3 bulan itu umumnya 3 liter, tapi tergantung kondisi vegetasi. Semakin banyak vegetasi, maka bisa terpenuhi sekali panen dapat sekilo. Sama propolis. Setelah propolis diperas, biasanya dapat 500 mili. Jadi tergantung vegetasi. Kalau vegetasi
Kalau Xenotrigona, oh saya tidak kenal Bu. Wah, kebun pekarangan, hanya kebun pekarangan Bu, yang acak-acak. Jadi apanya beda dibeli kalau online? Kalau online kita bisa beli koloninya. Jadi kita bisa beli koloni. Koloni itu sudah input pekerja, telur, sama ratu. Jadi biasanya kalau kita beli koloni online itu seperti itu. Atau kita beli koloni sudah input 3, telurnya, ratunya, dan pekerjanya. Kalau tidak ada ratu berarti 50 per kotak. Dan jenis kalau iya lebih dari lebih dari satu ratu nanti berantem. Jadi harus cari rumah baru. Di sini sudah beberapa kali pecah koloni secara alami, tapi eh, tidak pernah saya dapat. Karena biasa telat, biasa tidak di rumah, jadi pecah koloni secara alami di tempat lain. Jenis Levi, jenis Biroi 150. Jenis Levi Bu, 10 kotak. Jadi awal si koloni mau pecah koloni, sekitaran kotak itu dia buat penanda. Jadi kita bisa tandai kalau seumpama si lebah mau pecah, itu awalnya beberapa koloni mencari tempat baru. Jadi dia bikin tanda seperti ini. Jadi dia bikin tanda berupa propolis yang dioles. Nah, jadi tandanya rata-rata koloni pecah itu keluar dulu setengah dari log. Jadi banyak yang keluar, setelah itu pecah. Kalau kalau tetangga belum pernah digigit Kak. Paling yang sering digigit itu yang ganggu. Jadi lebah ini kalau terancam tidak akan menggigit, jadi aman. Tetangga yang punya pohon bisa dibantu serbuki dengan lebah trigona. Susunan telurnya bagaimana Bu? Apakah menyebar atau spiral? Yang 10 kotak lebih itu
Halo Aan, Halo Kak, bisa dengar suaraku? bisa bisa. Oke, lanjut lanjut. Oke lanjut. Jadi selain AMP pink, misalnya AMP putih, kita punya AMP pink. Jadi ini salah satu pakan, tapi kalau di sini tidak terlalu diminati sama lebah trigona. Yang sering dia hampiri itu yang warna putih. Kalau ini kurang. Ada satu lebah Kalau yang di rumah Bu datang. Indah banyak banget ininya lebahnya di air mata pengantin. Nah, daripada lebah yang menyengat datang, lebih baik kita ternak lebah trigona. Jadi hitung-hitung bisa dapat madu. Kalau yang warna putih sering datang. Kalau warna pink itu kurang. Apa lagi? Bunga matahari juga suka. Ada suaranya Kak? Eh, Suaranya hilang. Jadi tanaman pisang juga sering didatangi. Kalau cerana, dorsata, mellifera. Jadi tipikalnya dia lebih besar. Biasa beberapa beberapa kali lebih besar daripada trigona. Dan dia menyengat. Produksi madu pun lebih besar daripada lebah trigona. Ada beberapa yang susah ditangkarkan, kayak lebah hutan Apis dorsata. Kalau rekomendasi di perkotaan itu lebah trigona karena mudah adaptasi dan tidak rewel, enggak manja, rewel. Nah, selain kita bisa menanam, kita bisa juga ternak lebah. Selain biasa kita ternak ikan, ternak ayam, lebah juga bisa menjadi salah satu hal yang eh, mengisi keseharian kita di perkotaan. Karena lebah trigona termasuk mudah, asal faktor-faktor pendukung itu tersedia berupa vegetasi, tempat, predator, dan lain-lain. Usahakan sebelum memulai ternak lebah, itu yang diperhatikan adalah vegetasi, tanaman buah, sayur buah, atau yang biasa nanam bayam sampai berbunga, bisa juga nanam bayam sampai berbunga, terus nanam kemangi, basil, sinia, dan lain-lain, itu bisa. Apalagi kalau punya tanaman yang super padat, banyak yang berbunga, itu bisa. Jadi kalau seumpama punya lebih, di tetangga punya tanaman yang lain, kita hanya punya beberapa jenis tanaman, kalau tetangga punya lebih ya, atau kita tanam di tetangga.
Kalau kita punya markisa, kita punya air mata pengantin, kita punya tanaman buah, sayur, numpang di tetangga tanamkan. Nanti tetangga panen, kita yang hati. Jadi sebenarnya mudah, asal lebah hinggap di pohon. Biasa lebah itu hinggap tergantung pakannya, Kak. Jadi tergantung dari pakannya, jarak jangkauan lebah terhadap vegetasi. Umumnya tergantung jenis, Kak. Ada yang biasanya 300 meter, kayak lepis, atau yang paling jauh itu jenis yang Itama, Torasika, itu cukup jauh jangkauannya. Yang di pohon sebut. Oh, biasanya itu, Kak, yang biasanya di batu di rumah, biasanya cerana, atau biasanya menggantung posisi lebahnya, lebah-lebah hutan. Kalau yang biasa di batu pohon, biasanya cerana, biasa juga di rumah, di sela-sela batu, sela-sela pohon, biasanya madu madu badui. Oh, biasa itu madu apis dorsata, Kak. Dari pengantin yang menangis. Kalau kalau kita hanya peternak perkotaan, jadi secara spesifik eh, madunya saya kurang paham. Sudah banyak yang ternak lebah, jadi bisa cari tahu di beberapa kalau kita punya lahan terbatas, kita cuma punya eh, pekarangan yang minim, kita tanam beberapa tanaman yang bisa jadi konopi, yang bisa merambat, markisa, air mata pengantin, atau yang bisa dinumpangi di tetangga. Itu salah satu tips tanam eh, di depan rumah, punya polen banyak, nektar sedikit. Kalau madu hitam, saya kurang tahu, Kak, yang madu hitam. Biasanya ada yang Trigona lepisep. Jadi teman-teman yang baru gabung, yang uh, punya tanaman di pekarangan, tapi mau juga ternak lebah, solusinya bisa ternak lebah trigona. Jadi lebah trigona itu mudah adaptasinya, dan ternak lebah adalah vegetasi. Jadi kita harus perhatikan tanaman
berupa yang menghasilkan polen, resin, dan nektar. Jadi mudah sebenarnya untuk ternak lebah. Yang susah itu adalah memulai itu setiap jenis beda-beda. Mulai dari kalau Levisep 50.000 sampai 100-an ribu sudah dapat. Kalau Biroi lumayan. Kalau Biroi biasanya 500.000 ke atas. Torasika sama Itama, Insika itu umumnya ada sejutaan lebih. Kalau mau produksi itu tergantung. Ada yang diperas dan ada yang disedot. Kalau yang cepat, kalau mau ternak yang tidak terlalu diperhatikan itu jenis Biroi tapi agresif. Dia cukup menggigit. Lebah Trigona Biroi tipikalnya dia cukup galak. Jadi kalau mau dipanen kita tapi produksinya rendah. Jadi produksinya Levisep itu kalau Biroi bandingannya dengan Levisep itu 2 kali dari produksi Biroi. Endemik cukup banyak. Kalau daerah Sulawesi masih banyak Biroi dan cukup murah harganya. Kalau daerah Jawa rata-rata itu 500-an ke atas. Tapi kalau daerah Sulsel, Sulawesi itu Biroi masih Levisep. Kalau kita beli log atau sarang alami, sarang dari hutan itu berupa bambu, itu biasanya 50.000. Itu sudah kita sisa panen madu, pindahkan telur. Itu sudah bisa kita pakai untuk ternak. Kalau jenis yang lain itu pakai topping. Sorry, masih ada lebah di rambut jadi agak biasanya madu kalau hitam agak Trigona itu vegetasi mempengaruhi rasa. Ada dominan manis, manis asam, manis pahit, dominan pahit. Jadi tergantung dari vegetasinya. Jadi tanaman-tanaman yang seumpama randu kelapa itu dominan kecut. Jati agak pahit sedikit. Jadi beda-beda dari vegetasi, dari nik dan Levisep. Terus ada juga Itama, Tora, Incisa, ada banyak sih Kak. Ada Morai. Kalau di rumah Bu, madu dominan manis, kadang juga banyak kecut. Kalau kalau terlalu banyak kita pinusnya. Jadi kalau kita supply Geta Pinus biasa
karet. Nektar karet biasanya. Madu bening putih biasanya ada di nektar karet. Kalau manis Kak, karena tipikalnya madu trigona biasa manis, agak pahit, agak kecut. Jadi kalau kita mau nanam paling kita tanam vegetasi AMP, Santos, Porana, terus tanaman buah itu bisa membantu. Kalau kita tanam jati, ya itu randu juga manis kecut. Jadi beda-beda setiap vegetasinya Kak. Tergantung dari tanaman yang biasanya kita dapat yang agak manis. Tapi tetap ada kecut dari polen. Karena biasanya kecutnya itu kita dapatkan dari polen. Kalau musim, iya, Bu, lengkeng, jambu kristal, jambu air, vegetasinya bagus. Kalau kalau saya sendiri bisa dicet Kak, kalau butuh madu trigona. Daerah, kalau musim hujan biasanya Kak, madu agak cair. Madu agak cair karena tinggi kandungan airnya. Itu tingkat ukuran kekentalannya itu kalau trigona 24 kadar airnya 24. Jadi kalau di atas daripada itu biasa terlalu cair. Di bawah dari 24 atau 20 di tidak kalau terlalu cair itu proses fermentasi cepat Kak. Jadi madu cepat asam. Mudah rasanya itu lebih asam daripada kalau harga jual madu trigona masih lumayan. Saya sendiri jadi 100.000 itu dapat madu 250 mili. Jadi masih lumayan kalau jual 400, 2,5, tergantung Kak. Jadi kalau butuh log daerah sana, beberapa teman ada sih Kak, tapi jenis Levi Sep. Kalau Biroi masih kurang. Biroi umumnya kan endemik Sulawesi. Lebah dari sini kirim ke sana. Atau di split di sana. Umumnya split jadi satu. Jadi kalau Kakak punya satu koloni lebah yang sudah berumur di atas 8 bulan, itu sudah bisa di split. Sudah bisa dibagi 3 telurnya untuk dibuatkan koloni baru. Koloninya telurnya panjang, itu lebih banyak koloni baru yang bisa di split. Kalau pendek itu cuma kita dapat 2, 3
tapi paling banyak 4. Itu 4 lagi rawan. Kalau untuk konsumsi madu trigona, kalau orang sudah pernah coba madu trigona, insya Allah pasti sudah tahu kualitasnya. Tapi kalau untuk orang awam yang pas tahu harganya madu trigona itu mahal, ya masih mikir 2 kali. Karena harga lumayan. Kalau lebah biasa dalam sebotol besar 600 ml kita sudah dapat 60.000, 70.000. Nih madunya. Madu trigona. Jadi orang biasa, tapi kalau bukan mau menjatuhkan lebah apis ternak, lebah apis ternak itu kan umumnya ada campuran madu gulanya. Jadi biasa peternak siasati lebah gula di koloni. Jadi bukannya madunya murni, tapi sudah ada campuran gulanya, bukan dari nektar tanaman. Madu gula atau sirup gula. Telurnya ada tadi Kak yang di live sebelumnya. Ya, betul Kak. Jadi kita sudah bisa ternak lebah selain budidaya tanaman. Kita bisa dapat 2. Sorry Kak, masih ada lebah di kepala. Kalau beberapa pekan tahunan. Kalau usia pekerja itu singkat, beberapa pekan. Biasanya Kak, kalau saya sendiri, saya tidak pernah kasih gula lebahnya, jadi lebahnya cari makan sendiri. Karena bukan lagi madu alami, tapi madu gula. Biasanya lebah apis cerana yang biasa diternak di kotak, itu biasanya disuplai dengan gula. Apalagi kalau kondisi paceklik. Karena kondisi bunga yang kurang, jadi peternak biasanya beri gula. Biasa ada tapi orang nakal. Aduh, siap. Oh, kalau madu di sini enggak, Kak. Kalau sarang lebah ditinggal sama lebahnya, apa masih bisa dipanen? Bisa, Kak. Bisa dipanen. Asal ada madunya. Karena biasa eh, baru menyusun, biasanya kalau lebah kalau lebah trigona Kak, ukurannya lebih kecil daripada lalat. Madu trigona kecil, lebih kecil daripada lalat, hampir setara dengan nyamuk atau di atas nyamuk sedikit.
Jadi kantong lebah trigona berbeda dengan lebah apis yang pada umumnya atau lebah menyengat karena kantongnya ini dia susunannya beda. Dia berpot tapi ukuran kecil. Wah, nggak apa-apa diserang demi konten. Oke, jadi biasanya di DKI Katri kalau diserang lebah. Biasanya kalau di Jawa itu ada Sunda Trigona morai, ada Levisep kalau di Jawa. Karena sudah terbatas koloninya, jadi ditahan dulu. Nih kondisinya, coba madunya. Biasanya kalau dijual lepas madu, biasa lepas madu, jual madu, biasa jual koloni juga. Tapi karena kondisi eh, COVID, iya kak, bahkan lebih kecil daripada lalat buah. Dia lebih kecil daripada lalat buah. Kalau mau saya bongkar, mau lihat kondisi telur, boleh kak, demi Indonesia berkebun. Kalau mau saya bongkar, kalau mau bisa, kalau mau saya bongkarkan untuk lihat kondisi telur dan pot madunya. Kita menyengat, tapi kita harus pakai APD. Jadi saya bongkar ini kak. Oke, jenis tanaman apa? Jadi tanaman yang menghasilkan eh, nektar atau polen yang ada di sekitar, yang bisa ditanam di sekitar sarang. Terus pakai ini. Tunggu ya kak, tunggu dulu. Tidak ada pengaman. Oh, nggak bisa. Ini kak. Oke.
tiga. Ah. Nih, nih. Jadi ada telur, kantong madu, koloni. Banyak koloninya. Deh kak, saya sudah diserang. Kasihan saya. Biasanya saya pakai mantel. Biasanya pakai mantel. Jadi, aduh, digigit nih. Hmm. Badan penuh. Ya, sudah. Jadi kondisi polen yang terbang seperti ini, Kak. Aduh, ya biasanya pakai jas hujan. Ini lebahnya lagi mau dielus-elus. Oke, Kak. Yummy. Nanti. Wih, banyak sekali. Ya, jadi ini lebahnya eh, menyerang, tapi tidak menyengat, hanya menggigit. Tapi menggigit sebatas gigitan semut. Ini tidak menyengat, jadi aman, tidak bikin demam, pilek, flu, dahak dan lain-lain. Aduh, jadi eh, ini termasuk lebah yang aman untuk diternak karena tidak menyengat, hanya sedikit menggigit, gigit manja. Dan target yang digigit adalah rambut, lengan yang tidak tertutup oleh, aduh, jadi bunga yang eh dihasil yang, aduh, sorry kak, sorry, harus, sorry, goyang dulu, goyang. Oke, jadi tanaman yang bunga bunga matahari bisa, air mata pengantin, santos,
Kak Dandi, demi live ini Kak, harus Kak digigit. Demi live. Harus demi kontennya Indonesia Berkebun ini. Rela digigit sama lebah. Ya, jadi Kak Riri ini tidak menyengat, hanya sedikit menggigit. Ini cuma menggigit manja. Tan ini tidak bikin demam. Oke. Wah, masuk di mulut. Nih. Sorry. Yang diserang itu bukan mata, Kak. Yang diserang hanya rambut atau bagian yang eh, mempunyai rambut, alis, kumis, jenggot, dan lain-lain. Tidak menyengat, Kak, tapi menggigit. Lebih sakit yang menggigit daripada menyengat. Oke. Ya, Kak. Ini kurma. Jadi biasanya yang menyerang itu, rambut berantakan. Biasanya yang menyerang itu bagian-bagian yang aduh, ada tergigit. Tapi tidak menyengat, jadi aman. Jadi kalau kita mau panen, usahakan kita harus pakai APD. Tapi karena tadi belum sempat ambil APD-nya, jadi harus rela digigit. Iya Kak, itu jenisnya barhi. Eh, apa lagi ya? Ada 3 jenis yang kurmanya Kak. Ada barhi, kalas, ajwa, barhi sama mejol. Empat. Mejol. Tapi enggak tahu yang mana, anunya. Posisinya, yang barhi yang mana, dari tandai. Yang kedua tadi menyerang ini. Jenis trigona yang saya pelihara ini cukup agresif, jadi sedikit menggigit, sedikit. Kalau kurma bisa Kak, kalau berbunga, karena kurma punya, kalau jantannya punya banyak polen, jadi bisa. Tapi karena jadi tidak bisa. Yang paling sering itu air mata pengantin, bidara, putsa, terus jambu. Ini jambu biasanya di sini ada. Kayak begini, persiapan buka puasa sebentar. Jadi aman. Aduh, sudah masuk di badan. Lebahnya sudah masuk di. Sayang, kecil tempat, Kak. Andai bisa tanam kopi juga bagus. Tapi tempatnya tidak memadai. Ya,
bisa dipanya juga tanam pisang, bunga matahari, cabe, ceri, terus eh, jeruk dan lain-lain. Iya Kak, sebenarnya lebah trigona itu prospeknya bagus, jangka panjang. Tapi kalau punya satu koloni eh, itu kurang kena. Jadi minimal punya banyak koloni kalau mau kena bagus. Kalau harga jual kalau di sini kilo 300.000 harga jual. 300.000 itu ada juga yang 150.000, tapi umumnya 300.000 harga jual sekilo. Jadi sekilo itu cuma dapat 700 mil. Jadi kalau mau ternak lebah kalau mau ternak lebah, kita harus perbaiki vegetasi dulu, baru beli koloni. Itu saja Kak. Jadi usahakan kalau mau ternak lebah, koloninya itu koloni yang kuat, terus mungkin sekian. Terima kasih banyak. Saya sudah digigit lebah. Tapi aman.